يا شباب نصر جديد مبنى هيئة الأركان خالص. Israel melancarkan serangan bom di ibu kota Suriah, Damaskus, Rabu 16 Juli 2025. Serangan itu menargetkan gedung Kemenhan yang berlokasi di dekat area Istana Presiden Suriah. Israel mengeklaim serangan itu dilakukan untuk melindungi minoritas Druze yang sebelumnya bersitegang dengan suku Badui. Lantas, apa yang terjadi setelah Israel mengebom Suriah? Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan yang dilancarkan Israel yang katanya melindungi penduduk Druze di Suriah, eskalasinya kian meningkat. Serangan yang menurut laporan Suriah telah menewaskan 3 orang di ibu kota, mendorong para pejabat AS bergegas mencegah bentrokan melebar antara kedua negara bertetangga itu. Suriah setuju menarik pasukan dari Sweida dan kesepakatan gencatan senjata dengan milisi Druze diumumkan. Melalui siaran televisi kepada rakyat pada Kamis 17 Juli 2025 pagi, Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa mengatakan bangsanya dihadapkan pada 2 pilihan. Perang terbuka dengan Israel mengorbankan warga Druze atau membiarkan kaum Druze kembali ke akal sehat dan memprioritaskan kepentingan nasional. Namun pemerintahannya memilih jalan lain, yaitu mundur, mengutamakan kesejahteraan rakyat Suriah di atas kekacauan dan kehancuran. فكنا بين خيارين، الحرب المفتوحة مع الكيان الإسرائيلي على حساب أهلنا الدروز وأمنهم وزعزعة استقرار سوريا والمنطقة بأسرها، وبين فسح المجال لوجهاء ومشايخ الدروز للعودة إلى رشدهم وتغليب المصلحة الوطنية على من يريد تشويه سمعة أهل الجبل الكرام. فلسنا ممن يخشى الحرب، ونحن الذين قضينا أعمارنا في مواجهة التحديات والدفاع عن شعبنا، لكننا قدمنا مصلحة السوريين على الفوضى والدمار. قررنا تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل بمسؤولية حفظ الأمن في السويداء، مؤكدين أن هذا القرار نابع من إدراكنا العميق بخطورة الموقف على وحدتنا الوطنية وتجنب انزلاق البلاد إلى حرب واسعة جديدة قد تجرها بعيدا عن أهدافها الكبرى في التعافي من الحرب المدمرة وإبعادها عن المصاعب السياسية والاقتصادية التي خلفها النظام البائد. Pada Rabu 16 Juli malam waktu setempat, pemerintah Suriah mengonfirmasi pasukan militernya mulai menarik diri dari Sweida. Penarikan itu sebagai bentuk implementasi kesepakatan yang dicapai antara negara Suriah dan pimpinan Druze dengan campur tangan Amerika. Damaskus juga mengumumkan gencatan senjata, namun belum jelas apakah akan berlaku di tengah perpecahan kelompok tersebut. Selain menghindari perang terbuka dengan Israel, Presiden al-Sharaa menyatakan melindungi warga Druze dan hak-hak mereka adalah prioritas Suriah. Pihaknya menolak segala upaya untuk menyeret Druze ke tangan pihak eksternal. كما أخص في كلمتي هذه أهلنا من الدروز الذين هم جزء أصيل من نسيج هذا الوطن. إن سوريا لن تكون أبدا مكانا للتقسيم أو التفتيت أو زرع الفتن بين أبنائها. نؤكد لكم أن حماية حقوقكم وحريتكم هي من أولوياتنا، وأننا نرفض أي مسعى يهدف لجركم إلى طرف خارجي أو لإحداث انقسام داخل صفوفنا. إننا جميعا شركاء في هذه الأرض، ولن نسمح لأي فئة كانت أن تشوه هذه الصورة الجميلة التي تعبر عن سوريا وتنوعها. Al-Sharaa menekankan bahwa Druze merupakan bagian integral dari Suriah. Aksi Israel dinilai sebagai tindakan yang menebar perpecahan. Seruan al-Sharaa itu pun diumumkan di tengah janji Israel untuk menghancurkan pemerintah Suriah yang menyerang Druze di Suriah Selatan. Damaskus meyakini serangan Israel bertujuan untuk menghancurkan tanah air Suriah dan mencerai-beraikan upaya pemerintahan baru untuk membangun kembali negeri itu. Al-Sharaa juga memperingatkan Israel, Suriah bukan tempat uji coba bagi konspirasi asing.
bukan tempat untuk memenuhi ambisi orang lain dengan mengorbankan darah warga yang tak bersalah. Pemerintah Suriah dianggap sebagai ancaman bagi kaum Druze. Maka Israel menyatakan ambisinya untuk melindungi komunitas tersebut. Sebuah fakta yang bertolak belakang dengan keinginan Suriah melindungi Druze. Kepala Staf IDF, Legend Eyal Zamir mengatakan pasukannya siap mencegah keberadaan elemen-elemen musuh di luar perbatasan. Mereka akan melindungi warga Israel dan mencegah bahaya yang datang menghampiri kaum Druze. Presiden Israel Isaac Herzog pun telah menyatakan Israel tidak akan tinggal diam ketika sekutu dan keluarganya diserang dan terancam kehidupannya. Herzog pun memperingatkan para warga Druze di Israel agar tidak melintasi perbatasan negara itu. Ia berulang kali menegaskan Israel harus bertindak sampai keamanan di perbatasan kembali pulih. Kekerasan dan konflik yang semakin meningkat di Suriah menjadi ancaman paling serius terhadap upaya pemerintahan baru Suriah untuk mengonsolidasikan kendali atas negara itu. Saksikan terus update konflik Suriah dan Israel hanya di kanal YouTube Kompas.com.